Kita akan masuk ke kajian setiap Sabtu sore seperti biasa ya, sambil ngabuburit karena sekarang bulan Ramadan. Itu kita akan bahas tentang apa ya tadi teh. Kalau di minggu lalu alhamdulillah kita bahas tentang soal here and now ya, saat ini dan sekarang, berada di saat ini dan sekarang. Nah, aku sekarang mau bahas tentang ini teteh sekalian ya, inner dialogue ya. Nah, nanti ada beberapa istilah yang kemudian seolah-olah mirip ya. Ada inner voice ya, suara di dalam batin. Ada self talk, itu prosesnya. Nah, kalau ini inner dialog di dalam diri ya. Ternyata diri kita tuh di dalamnya ada dialognya. Jadi jadi kepala kita itu punya podcast ya. Dia nggak pernah diam. Dia tuh sibuk ya. Orang yang lagi ngelamun juga sebenarnya pikirannya, perasaannya nggak diam. Dia bergerak, dia berbicara, dia berbunyi. Nah, masalahnya kita menangkap bunyi-bunyian itu atau enggak, kan itu yang kemudian ngaruh ya. Makanya di pertemuan kali ini insya Allah aku akan bahas terkait dengan ini dan bagaimana kemudian Islam memandang itu ya. Islam memandang tentang inner dialogue ini seperti apa ya. Dia, lo, dan gue ya. Dianya siapa, lo-nya siapa, gue-nya siapa ya. Inner dialogue. Nah, inner dialogue ini kurang lebih kalau di psikologi mah ke arah sini ya. Pertanyaan utamanya adalah apa sih yang kita dengar dari diri kita. Jadi apa yang kau dengar dari dirimu. Jadi kalau di pertemuan yang lalu kita bahas tentang here and now ya. Kita bahas tentang ini kan ya. Here and now itu bukan cuma soal teori psikologi, iya juga di dalamnya ada bentuk syukur, di dalamnya juga ada bentuk tawakal, ada bentuk kesadaran ya. Nah, di dalam kesadaran itu ternyata ada hal yang perlu kita sadari, yaitu apa? Dialog dalam diri gitu. Nah, karena jarang banget kita mulai menseriusi dialog dalam diri. Karena kebanyakan orang yang ngomong sama dirinya itu dikasih stigma atau dikasih anggapan buruk oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau Akang Teteh ngelihat ada orang ngomong sendiri, kira-kira takut apa seneng? Ya piraku seneng ya ngelihat orang ngomong sama dirinya kan. Ya mungkin kita takut ya, ini ngomong sama siapa kan? Jangan, karena ngomong seolah-olah harus ada objeknya atau conversation itu harus ada lawan bicara ya. Jadi inget banget dulu aku pernah diundang ya, dan sampai sekarang masih nge-blacklist komunitas itu ya. Jadi diundang masih zaman pandemi, diundang untuk jadi pembicara online webinar. Udah datang si moderatornya bilang kayak gini, "Kang punten ya, aku off cam." Oh iya. Pas dilihat pesertanya cuma ada 7 orang. Alas ya boy, cuma 7 orang ini. Nah, udah 7 orang. Habis gitu aku cerita aja ya, udahlah cuek lah ya. Jadi kayak ngomong sama diri sendiri aja. Ngomong, udah aja. Dan alhamdulillahnya memang yang diomongin aku senang ya. Yang aku omongin senang karena aku banyak latihan ya, sharing apa, sekalian latihan juga sharing. Udah selesai, aku kembalikan ke moderator. Terus nggak nyaut si moderator teh. Kemana itu si moderator. Dan memang kelasnya waktu itu webinarnya malam-malam. Nah, kemana? Ya ditunggu 1 menit, nggak ada. 2 menit, nggak ada. Alhamdulillah 5 menit. Kang punten, udah selesai materinya cenah. Nah, itu teh menit ke-7 dia nanya. Kang punten, udah selesai materinya? Alhamdulillah, udah. Oh gitu ya. Silahkan teman-teman, ada yang mau nanya? Nggak ada yang nyaut. Jangan-jangan 7 orang ini juga ya, si peserta teh juga nggak ada ya nggak nyimak gitu ya. Alasnya kumahai abdi gitu ya. Aduh, luar biasa. Terus apa kata moderator? Wah, Kang sepertinya tidak ada. Oh ya udah ya, berarti udahan ya. Mestinya kan udahan. Taunya si moderatornya bilang apa? Sok atuh Kang cerita lagi. Astagfirullah. Nah, di situ emosi udah mulai naik. Sok atuh Kang cerita lagi. Ku aing cirian sih. Gitu. Dan karena waktu itu jadwal udah padat, nah deal-dealan itu kan bukan sama aku ya. Ada tim yang waktu itu udah mulai ngatur penjadwalan sampai sekarang. Gimana Kang Zen kan suka nanya ya. Kayaknya kita blacklist aja ya. Iya, soalnya dia ternyata tidak sanggup membayar. Luar biasa, bodoh itu mah. Ya nggak apa-apalah, minta rekamannya aja. Alhamdulillah minta rekamannya. Nah, seenggaknya rekamannya jadi pembelajaran. Nah, dari situ aku mulai mikir. Nah, pokoknya dari situ mah ya,
nggak punya ekspektasi tiap kali sharing tuh, jadi meluruskan niat. Jadi tiap kali sharing apapun, niatnya adalah, nah nanti aku akan sharing ke akang teteh sekalian. Aku mah tiap sharing apapun, justru sekarang mah kaget dan nggak mau, malah kalau kemudian jamaahnya banyak, terkenal, tiba-tiba ada fans club, dulu sempat ada tuh ya. Kang, kita punya komunitas yang suka banget sama wah, langsung bubar, aku nggak pernah ngisi lagi, sengaja vakum dulu 3 bulan ya supaya bubar si komunitasnya. Karena hal yang terpenting dari mencari ilmu adalah tidak mengkultuskan orang, tapi kemudian belajar dari substansinya. Makanya sekarang tuh aku lagi bikin program ya sama Pak Asep Khairul Ghani, senior banget, psikolog senior, tiap hari itu sharing tentang 25 nabi. Jadi supaya setelah sahur itu nggak tidur lagi, kita bikin kelas sengaja 5:30 sampai 6:30, ngomongin soal psikografi atau profil-profil para nabi. Yang kemudian menarik dan memang udah aku tulis sebenarnya di buku aku yang keempat tuh, Membangun Keluarga ya, Perspektif Psikologi Islam. Mengapa kemudian di Islam itu kita tidak dianjurkan untuk mengikuti satu nabi tertentu, kecuali satu-satunya yang harus kita contoh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya karena nabi-nabi lain mah, akang teteh tahu nggak ya, kalau nabi-nabi lain mah memang udah ada deal sama Allahnya bahwa engkau ditakdirkan menjadi nabi, menjadi manusia yang mendapatkan wahyu dan risalah, tapi tadi punya tantangan, keunggulan dan kekurangan tertentu. Jadi nabi-nabi itu punya keunggulan yang nanti jadi contoh, dan punya kekurangan yang jadi contoh buat siapa? Buat Rasulullah. Makanya ada hadis yang menarik, sayabatni hudud wa akhwatuha. Membuat aku beruban, kata Rasulullah, surat Hud dan akhwatuha, dan saudari-saudarinya. Karena dari kisah-kisah itu Rasul belajar banyak. Bayangin, jadi Allah itu menciptakan, jadi pembelajarannya apa? Rasul itu manusia sama kayak kita, tapi kurikulum silabusnya keren, diciptakan sama Allah, panjang banget usia silabusnya. Yang kedua, bertahap, sistemnya bertahap. Nabi Adam dulu berapa ratus tahun, Nabi Idris, Nuh, dan masing-masing tuh punya cerita masing-masing yang kalau diceritakan ke Rasulullah, Rasulullah nangkap ibrohnya. Makanya kalau ditanya Nabi mana yang harus kita ikuti, ya cuman Rasulullah Muhammad SAW, nggak ada yang lain. Karena Rasul aja belajar dari kisah-kisah Nabi itu untuk itu. Nah, bayangkan, kenapa ngomongin itu, padahal ini ngomongin inner dialogue. Karena wahyu, maka akang teteh cek ya kajian-kajian soal wahyu ya, wahyu wahyan. Bagaimana caranya wahyu turun kepada Rasulullah, kebanyakan melalui inner dialogue. Inner dialognya Rasulullah, ya, percakapan di dalam diri Rasulullah itu tidak pernah dibiarkan seperti manusia biasa. Manusia biasa mah dalam psikologi percakapannya antara aku ideal dengan aku aktual. Aku yang kepengen aku sama aku apa adanya. Jadi katakanlah aku sharing nih, duh Zen, kenapa sih kamu tadi malah ngomong itu? Mestinya sebagai penceramah yang expert di bidang psikologi jangan ngabodor yang kampring. Agak-agak intelek. Nah itu teh siapa yang ideal ngomong si aktual yang pengen seneng-seneng, pengen having fun. Itu teh berantem tuh. Nah Rasulullah SAW nggak dibiarkan inner dialognya tuh dibiarkan alami. Tapi apa? Ada Jibril di situ. Benar-benar paham sampai sini ya, kebayang ya. Makanya emang nggak gerak. Kalau akang teteh cek aja literatur terkait turunnya wahyu, apakah wahyu itu dalam bentuk Jibril datang terus bilang, "Hey Muhammad, ini kan nggak gitu kan?" Seringkali dalam bentuk bisikan. Nah, wisunya clear dan jelas, wahyu gitu. Nah, termasuk juga jangan-jangan kita juga mestinya belajar dari bagaimana diri kita membisiki apa diri kita. Lah, eta mah psikologi mah barat Kang Zen lah, sekuler ya. Aku pernah cerita ya, aku udah di blacklist sama satu komunitas tertentu karena dianggap terlalu sekuler dan kebarat-baratan. Padahal kalau kita cek, nanti aku akan ceritakan, di Qur'annya ada. Makanya belajar dari para nabi penting. Justru aku tuh seneng ketika mengulik profil-profil nabi. Nabi Adam kan betapa kerennya. Tapi kemudian ada nggak kerennya, dan itu dipelajari juga. Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Idris keren. Ya hari ini tuh tadi pagi baru sampai ke Nabi Ibrahim. Nah besok insya Allah pagi tuh sampai kita bahas Nabi Lut ya. Aku mau cerita kenapa di dalam ilmu psikologi sudah tidak dianggap penyimpangan tuh. Si lagi bete itu. Kenapa tidak dianggap penyimpangan? Karena memang tidak ada dasar ilmiahnya, bukan penyimpangan. Apakah ada gen yang bikin orang lagi bete? Enggak ada penyimpangan, tapi itu murni pilihan. Nah, kalau murni pilihan, berarti kebayang ya, lebih ngaco lagi, kan gitu ya.
Kalau penyimpangan, maka dia bisa bilang, orang itu bisa bilang bahwa aku menyimpang. Ini mah enggak, aku memilih untuk melakukan itu. Ya kayak pakai baju aja, aku memilih pakai baju ini, bukan corak polkadot, bukan animal print ya. Kebayang aku pakai batik maung gitu ya di acara ini. Aku memilih untuk itu. Nah, ada orang-orang yang bisa normal, bisa alamiah, tapi memilih untuk tidak. Nah, makanya udah bukan penyimpangan lagi. Nah, cuman nanti cek literatur psikologi mah nggak dicek, banyak sistematik reviewnya, meta analisisnya. Orang-orang yang mengakui atau coming out sebagai lagi bete biasanya punya gangguan kepribadian, gangguan psikologis tertentu. Nah, itu mah banyak penelitiannya ya. Nah, nanti akan dibahas pas Nabilut. Tapi intinya ada suara-suara dalam diri kita, ada obrolan di dalam diri kita yang mestinya kita sadari dan kita tangkap, Akang Teteh sekalian. Karena itu mah alamiah. Tidak mungkin kita tidak ngobrol sama diri kita. Pembentukan konsep diri, ada tokoh namanya Vygotsky ya, orang Rusia. Vygotsky bilang, orang yang bertumbuh dan berkembang menjadi individu utuh adalah orang-orang yang menyadari obrolan dengan dirinya. Maka kalau anak-anak lagi ngobrol sama dirinya teh, apakah itu tanda kegilaan? Justru tanda mulai muncul kematangan psikologis. Ya, Cia. Mana ini ya? Misalkan dua ini. Aku merah, bobo salah, apakah spidol? Ini mah buat nulis, kan nggak gitu? Kan anak mah nggak tahu kan ya? Taunya bahwa ini sesuatu, aku bisa memainkan dan aku melakukan inner dialogue di situ. Terkait referensi apapun itu tergantung bagaimana dia melihat lingkungannya. Kalau lingkungannya ngomongin hal-hal baik, maka referensi baik menjadikan permainan itu. Itu namanya inner dialogue. Nah, masalahnya kita nangkap itu apa enggak? Jadi sebetulnya ini lanjutan dari pertemuan kita di minggu lalu ya. Yang kalau udah kita hadir, saat kita udah ngerasa benar-benar hadir, terus selanjutnya apa? Ya, kalau kita udah ada di saat ini dan sekarang, terus ngapain? Nah, ini dia. Kalau kita udah bisa here and now, nggak lagi terganggu dan juga terjebak di nostalgia masa lalu, nggak juga ketakutan tentang hal-hal di masa depan, terus ngapain? Nah, yang ngapain itu ini Akang Teteh sekalian, dengarkan suara di dalam diri. Kita dialognya, tema-temanya tentang apa? Coba bayangin. Makanya kenapa puasa teh penting? Kenapa puasa penting? Karena ketika fisik kita ditahan dari makan dan juga minum, maka psikologis kita akan membuncah, Akang Teteh sekalian. Akan menyeruak di dalam kepala teh, pikiran perasaan teh ngumpul. Yang belum nikah, aduh yang kawin, kayaknya enaknya kalau sahur sama pasangan, buka sama pasangan, taraweh bareng pasangan, terus aja muncul di kepala teh. Kenapa terngiang-ngiang tuh, terobsesi? Karena kalau bukan di bulan puasa mah itu akan teredakan ketika apa? Minum yang bergula, makan yang pedas, itu hilang tuh, hormon tergantikan. Karena ini mah kita dipaksa buat saum, hampir 10, 11, 12 jam, apa yang terjadi? Psikologis kita membuncah, naik tuh. Hal-hal yang ditahan, pada bermunculan. Kita tangkap pastinya. Akang-akang atau tete-tete yang belum punya kerja, yang ngerasa ke tempat kerjanya tidak bahagia, kan mulai muncul tuh. Orang tadi kieu-kieu wae gitunya, tapi kakolot ini gitu terus aja. Muncul tuh, gara-gara apa? Gara-gara saum. Makanya saum itu, makanya ada hadis yang bilang ketika ada orang yang mengganggu kamu, bilang fa inni soim, kan gitu ya. Bilang kepada mereka bahwa aku lagi saum. Ketika ada orang yang menggoda, bilang fa inni soim. Maka penting. Jadi setelah kita benar-benar hadir dan berada pada kondisi di mana kita bisa mengendalikan here and now, saat ini dan sekarang, waktunya mendengarkan dialog di dalam diri, gitu Kang. Ajakan aku sekarang tuh ke arah situ. Wayahna itu mah, kenapa? Karena kita nggak bisa maju kalau kita nggak mau dengerin dialog di dalam diri. Dan dialog dalam diri itu lebih jujur daripada apapun yang kita katakan ke orang lain. Kan kita kan sering bilang ke orang lain, nggak apa-apa. Kumaha Kang Sen damang sia damang. Di dalam nggak damang, dalam mikir ini aku gimana ya? Ini harus gimana ya? Nanti ke depan seperti apa ya? Duh kondisinya kayak gini nih, aku harus kan gitu kan? Akang Teteh juga kan kayak gitu sekarang. Nah cuman kayak gitu ya, apalagi orang Sunda ini ngomongin cross cultural ya, soal budaya. Orang Sunda makan ada embel-embel someah gitu, jadi senyumnya teh senyum karir teh gini kan, senyum ramah, padahal hati mah pedih teriris itu teh.
Luar biasa, seket ya. Kenapa? Nah ini Akang Teteh, kenapa aku angkat tema ini untuk kita bahas di hari ini? Karena gini, ternyata masalah terbesar kita sering bukan orang lain, tapi suara di kepala kita sendiri. Jadi di 2024, 2025 itu WHO tiap bulan Mei kan suka rilis data ya. Selalu nomor satu tuh selama 2 tahun berturut-turut itu selalu hal yang paling banyak mengganggu kesehatan mental manusia ya di dunia, kalau kata WHO itu katanya kesepian atau loneliness. Tahu nggak Akang Teteh source atau sumber dari loneliness itu apa? Ekspektasi berlebihan terkait relasi gitu. Aku ulangi lagi ya. Penyebab utama loneliness atau rasa sepi itu apa? Ekspektasi berlebihan terkait relasi gitu. Relasinya ada, hubungannya ada. Tapi ekspektasi aku nggak gitu. Karena nggak gitu maka sepi. Maka benar kata lagu Dewa ya. Di tengah keramaian pun aku masih merasa sepi. Kenapa? Karena bukan ini yang aku inginkan. Kebayang sampai sini ya. Kalau ada orang pengennya orang Kang Zen, apa kabar? Ini nih ada uang 2 miliar buat Kang Zen. Kan gitu ekspektasi. Kenyataannya enggak. Nah karena kenyataannya enggak, aku jadi lonely. Paham nggak sampai sini? Kan maksudnya nyapa, good morning sunshine. Kan gitu kan harapannya. Hai pagi, nah gitu. Itu juga udah nyapa padahal. Tapi ekspektasinya lebih tinggi dari kenyataannya, lonely. Maka kalau kita punya ekspektasi lebih atas relasi yang kita punya dari relasi kenyataannya, akan menyebabkan kesepian. Maka cek semua teori soal relasi kayak gitu. Baron, Birne, bilang kayak gitu semua. Solomon Asch bilang kayak gitu. Nah makanya kebanyakan orang, apalagi kita ya, seringkali dipapar oleh sosial media kan. Ngasih hal-hal yang ideal. Idealitas itu belum tentu realitas kan. Kan idealitas kita belum tentu realitas. Jangan-jangan kita digocek sama pembisik-pembisik. Nah kita akan bahas nanti pembisik. Penting. Makanya penting untuk bisa capture atau menangkap siapa pembisik-pembisik di kepala kita. Supaya aksi kita jadi lebih nyata gitu. Makanya Kang Teteh balik lagi. Masalah terbesarnya sering bukan orang lain. Karena kalau sama orang lain mah kita akan nanti nyampe ke fase ngebahas itu. Kalau ketemu orang lain mah kita akan melakukan yang namanya false self presentation, memalsukan presentasi diri kita. Ya, makanya tadi ketika ditanya orang sehat, baik-baik aja, aman, ini aku abisin ya. Ya, silahkan. Padahal orang hayang kene. Kan gitu. Ada orang yang kita keceng, kita mendoakan yang terbaik untuk dia, kita menjaga diri dari dia, karena kita menjaga diri dari dia dan aku juga di hadapan Allah. Taunya dia datang ngedeketin, kita bahagia dan GR, taunya ngasih undangan. Pedih, Kang Teh. Apalagi pas lagi bukber ya, insya Allah aku ketika bulan Syawal nanti aku nikah. Oh, alhamdulillah selamat ya. Mata sok kayak ngabacok teh gitu Kang teh. Ya. Sok kayak ngabacok jelema teh. Begitu. Nah, ditambah bukan cuma urusan sama relasional, tapi bahkan ke dalam diri kita. Nah, ini kata-kata yang paling sering muncul terutama di klien konseling kita ya. Aku jarang banget sih nge-handle klien konseling seperti ini ya. Karena aku mah seringnya ke konseling pernikahan ya, rumah tangga, perselingkuhan biasanya kasusnya ya. Nah, jarang, udah mulai jarang yang pengembangan diri, bukan aku, biasanya sama konselor lain. Tapi dari data yang kami punya, hasil counseling records-nya ya, report-report counselingnya kayak gini. Ngerasa aku gak cukup baik, ngerasa aku selalu gagal, ngerasa orang tuh lebih hebat dari aku. Ah wajar dia mah kayak gitu, dia mah cantik. Oh dia mah kayak gitu mah dia mah hebat. Ada bapaknya siapa dulu ya. Bapaknya siapa dulu sih? Oh pamannya siapa dulu, kan gitu. Nah ini lagi ramai ya Kang Teteh, siapa gubernur Kalimantan Timur ya? Yang beli mobil 8,5 M, masa ini harus menjaga marwah Kalimantan Timur katanya. Oh, kita ngulang, nanti aku akan cerita nih. Aku bikin slide ini tuh sambil nangis Kang Teteh semua. Ya, ingat satu kisah tentang Umar. Duh, aku tuh begitu mendamba ada pemimpin seperti halnya Umar gitu ya. Ya kalau ada orang yang ngaku-ngaku Umar ada ya. Tapi gitulah. Nah biasanya gini nih ya. Nah makanya kalau muncul gini-ginian di dalam pikiran Akang Teteh dan tidak ada atau belum disadari, ya itu teh namanya inner dialogue Kang Teteh. Ya dari sekarang, yuk mulai sadari, mulai betul-betul merefleksi
Apakah yang terjadi pada diriku seperti apa? Nah kayak gini nih. Dan coba lihat baik-baik ya, seringkali ya kita itu sebagai orang yang nyimak, orang yang ngomong itu lebih kejam pada diri kita sendiri daripada orang lain ya. Makanya di psikologi ada istilah namanya self punitive ya, atau intro punitif. Apa itu? Menghukum, senang menghukum diri sendiri. Dan punten Akang Teteh harus tahu, ini metode yang dipakai untuk gaslighting. Gaslighting tuh intinya kalau secara sederhana mah kamu yang salah, aku yang minta maaf gitu ya, gaslighting teh. Nah ini biasanya cara yang dipakai oleh orang-orang untuk gaslighting, yaitu menghukum diri sendiri sehingga orang lain merasa iba. Iyalah aku yang brengsek, aku salah. Iyalah aku masalah terus. Nyai salah beres kan minta maaf atuh. Malah aku yang harus minta maaf, kamu yang salah kan gitu ya. Nah banyak nih, hati-hati kalau Akang Teteh dalam sebuah relasi lalu dipermainkan dengan bahasa-bahasa seperti itu, namanya bahasa intropunitif tuh. Orang-orang yang gak bagus self dialognya menggunakan itu untuk menghukum kita dengan cara kalimat-kalimat yang membuat dia menghukum diri sendiri. Kita jadi iba dan kasihan kan gitu ya. Tega kamunya bilang kayak gitu sama aku. Kamu yang bersalah. Kenapa aku yang tega gitu ya. Kalau Akang Teteh tahu ada yang ditendang dari jarak jauh sama pacarnya tuh ya. Tahu itu ya. Terus si ceweknya teriak-teriak kan sambil ditendangnya sambil dipukul teh, bayar hutang kan gitu ya. Si cowoknya ngutang itu. Tapi tetap kan nanti itu pasti dimaafin lagi. Tetap. Nah itu mah udah biasanya kayak gitu mah. Orang yang udah disiksa, dihianati, disakiti, kena gaslighting ya pasti mau balik lagi. Ada fenomenanya namanya learn self-helpless. Learn helplessness. Belajar ketidakberdayaan ya. Makanya kalau nggak salah aku sempat cerita juga ya, dulu ada kasus yang gede banget. Bapaknya datang ke aku, si perempuan ini disiksa sama suaminya, dilempar rice cooker kepalanya. Lalu kemudian aku juga ikut panas ya, karena namanya emotional sponge ya, keserap emosi aku. Ngobrol, sepakat untuk berpisah. Taunya balikan deui. Hoream aing makan gitu ya. Dan di situ teh banyak kita udah ngebantu, kita udah ikut advokasi, karena itu kan bentuk kekerasan. Akang Teteh terutama yang teteh-teteh nih ya. Teteh-teteh tidak dinafkahi atau di silent treatment aja itu kekerasan mental. Bisa kena pasal pidana itu teh. Orang Sunda mah gitu ya. Pasal pidana. Tapi udah gimana lagi atuh? Nah, itu teh inner dialogue kan, teh. Hati-hati. Nah, ada inner dialogue yang namanya self punitive tadi atau intro punitive. Kita tuh seringnya nyalahin diri kita. Nah, kalau mau melakukan itu, bagusnya ketika apa? Ketika berdoa kepada Allah. Intro punitive, ya. Kegiatan menyalahkan dan kejam pada diri sendiri itu lakukan ketika berdoa gitu. Karena itulah yang dilakukan para manusia soleh zaman dulu ketika berdoa kepada Allah. Jangan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia mah itu namanya metode gaslighting. Paham sampai sini Akang Teteh ya? Kalau Akang Teteh pengen bikin orang lain bersalah padahal Akang Teteh yang salah, ini caranya. Buru-buru nyalahin diri sendiri. Maaf ya, aku goblok banget, aku salah banget. Maaf ya, aku brengsek. Sok hukum aku. Udah kamu boleh nyaci maki aku. Kan jadi karunya, betul teh. Jadi dilepaskan. Pernah nggak Akang Teteh bersalah naik motor nggak pakai SIM, nggak bawa SIM, nggak pakai helm. Terus jerik, nangis kan gitu ya. Itu teh namanya apa? Intro punitif tuh. Nah gimana gitu. Pernah lihat kan ya, ada orang yang mau ditilang malah unboxing motor. Ada ya, spakbor dicabut, knalpot ditarik, helm dibanting gini kan. Itu tuh namanya intro punitif, sengaja metode gaslighting. Kalaupun mau melakukan itu, Islam udah punya metodenya, medianya dan dicontohkan. Jadi orang-orang zaman dulu yaitu apa? Ketika berdoa, Robbana dzolamna. Kan gitu ya. La ilaha illa anta inni kuntu minad dzalimin. Gitu kan gitu. Kata Rasulullah, Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati wa qillati hailati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Kan itu teh intro punitif. Aku yang salah ya Allah, aku enggak berdaya, aku lemah di hadapan manusia. Tak itu mah ketika berhadapan sama Allah. Jadi Akang Teteh jangan lancang, kalau menurut aku ini Maya dan kajian-kajian yang aku lakukan, jangan lancang ketika berdoa pakai doa spesifik, sahamane. Yang diberikan sama Allah terhadap kita saat ini udah spesifik, detail, baik untuk kita. Yang harus kita lakukan di hadapan Allah adalah salah anggota. Bahkan dikasih kenikmatan aja aku masih salah dan berdosa ya Allah gitu, minta ampun. Nah,
Allah jadi makin sayang sama kita. Nah kita mah hamba, nggak setara, nggak sebanding sama Allah. Ada kemarin ada orang yang curhat ke aku kayak gini ya Kang Teteh. Kang, boleh nggak ya aku marah sama Allah? Aku langsung gini, boleh nggak ya aku marah sama Allah? Coba-coba cerita dulu kayak gimana. Ya soalnya aku ngerasa hidup aku teh kayak di-prank sama Allah. Aku udah melakukan yang terbaik, tapi kok Allah balasannya nggak adil. Ntar, Aisyah saha. Kalau dibandingkan sama Allah, kita siapa? Hamba kan, betul ya? Marah itu hanya pada sesuatu yang setara. Contoh, aku marah kalau aku lagi ngantri, kemudian antrian aku disela. Aku boleh marah, kenapa? Karena kita setara mestinya, dan aku diperlakukan tidak adil. Paham sampai sini kebayang ya? Aku ada kesetaraan dengan sesuatu yang membuat aku marah, objek marah. Paham sampai sini kebayang ya? Kita nggak berhak marah sama Allah mah. Orang kita hamba, boleh nggak kita diapa-apain sama Allah sesuka Allah? Ya kan buktinya juga gitu, kan gitu ya. Yang perlu kita cari adalah hikmah apa atas skenario itu. Bukan malah marah, ya Allah, aku udah tahajud tiap hari, mana alpartnya? Allah pengen kita jalan dan kuat otot kaki, ya nggak sih? Supaya kita mampu berdakwah lebih kuat lagi dari situ, kita minta santai dan lelah. Amit-amit sih mah, kan gitu ya. Makanya aku balikin ke orang itu, Aisyah saha. Kenapa ngerasa berhak untuk marah kepada Allah padahal kita tidak setara? Hati-hati ya kan. Nah itu apa namanya? Inner dialog kan? Muncul kesimpulan bahwa sampai marah sama Allah, nggak suka sama takdir saat ini. Itu dari mana? Dari inner dialog kan? Ada rasa keberhakan munculnya gara-gara itu. Makanya istighfar. Makanya kenapa zikir itu bagian penting daripada inner dialog, supaya apa? Supaya zikir itu memicu hal-hal yang membuat kita mau makin bersyukur, mau makin bersabar atas apapun yang terjadi. Sampai saya benar-benar kebayang jelas ya. Nah lanjut ya. Makanya hati-hati nih. Kita lebih kejam sama diri kita, tidak di tempat yang tepat. Maka please, kalaupun mau menghukum diri, yuk hukum diri ketika kita kemudian berada di mana? Di tempat-tempat di mana kita mengiba kepada Allah. Akang teteh yogra, ayo cek aku ge umroh, sok berangkat. Tah didinya diedankeun. Makanya aku ketika aku bilang ya Allah, aku udah siap nih doa-doa dari Indonesia. Udah aku tulis ada 20 lebih bahkan ya hal-hal yang aku inginkan. Yang ingin hajat-hajat ini ingin aku sampaikan kepadamu supaya dikabulkan. Tapi udah ngelihat kebesaran Ka'bah, manusia yang nangis, berputar, sa'i, ngerasa nggak pantas untuk minta ini. Ngerasa nggak pantas, pantasnya tuh aku minta ampun. Aku tuh udah salah selama ini, salah persepsi atas skenario. Nah, hanya orang teh kieu, kenapa takdir aku jadi dosen? Padahal tahu gitu mah dari awal aku teh udah bikin catering. Ya kan, supaya punya SPPG, barin lagi nggak masak kan? Barin lagi nggak masak, kebanyakan cuma packing. Kenapa butuh dapur? Coba. Astagfirullahaladzim. Di momen haru juga aku masih nyinyir, ya Allah, tingali. Astagfirullah. Nah makanya itu poin penting ya. Ketika ke sana ada momen-momen tempat-tempat di mana kita boleh dan boleh banget untuk menghukum diri kita. Ya di momen itu. Ketika kita hadir, makanya aku tutup, aku sobek bahkan. Ya aku sobek bahkan. Makanya pas beres dari Mekah terus ke Madinah di Raudhah itu tempat di mana Rasul paling banyak berdoa dan paling banyak dikabulkan di tempat itu di Raudhah itu tuh ya. Yang ada tandanya itu, aduh ya Allah aku nggak mau ngapa-ngapain dan biarkan engkau menuntunku, doa apapun tuntun aku ya Allah, doa untuk aku, untuk keluargaku, untuk orang-orang yang aku cintai. Aku menikmati banget. Jadi kalau Akang Teteh nyimak kisah-kisah orang yang ke Raudhah kan dibatasi waktunya ya, ada 15 sampai 20 menitan gitu ya. Dan nanti teh digebah-gebah nanti teh sama si askarnya teh. Woi, udah haji, udah cenah. Gus, ya. Gus. Aku mah alhamdulillah jadi kayak invisible di sana teh. Setengah jam tuh, terus nggak tiba-tiba memang aku ambil yang sebelum asar jam 2:30-an, jam 3 udah ditutup tuh. Jadi aku disuruh duduk. Jadi alhamdulillah sholat asar di situ. Jadi aku 1,5 jam ada di Raudhah, ya Allah, masya Allah, nikmat. Dan itu aja aku bilangin kalau ya Allah, aku mah nggak minta apa-apa. Udah ada di sini aja diizinkan untuk bareng sama orang-orang di sekitarku tuh, aku udah beruntung banget, ngerasa beruntung
langsung banget. Makanya ya Allah, di situ mah aku jadinya nggak mau minta apa-apa. Aku mau berterima kasih atas semua kejadian hidupku. Disiksa sama bapak, dicurangi, terus juga orang-orang pada korupsi di sekitar aku yang dituduh. Sekarang lagi menghadapi fitnah yang luar biasa, hampir ditewak ya sama polisi dan lain-lain. Itu tuh luar biasa. Ya Allah, aku syukuri semua nikmat yang Kau beri. Izinkan aku menikmati ini ya Allah gitu ya. Aku hamba. Itu tuh inner dialog, Kang Teteh. Inner dialog. Yang mengarahkan kita siapa? Ya Allah juga gitu. Nah, makanya penting buat kita untuk punya kebiasaan menyadari ini. Karena percuma udah here and now kita nggak punya apa-apa kan? Oke, jangan ke masa lalu. Jangan ke masa lalu dan jangan juga ke masa depan. Terus naon-naon teh dengerin, capture our inner dialogue. Jadi kalau Kang Teteh masih belum bisa fokus ke saat ini dan sekarang, hayo we kepikiran masa lalu, hayo we kasihan masa depan. Aduh Kang, aku tuh nggak bisa tenang. Hanya bisa tenang kalau nanti udah dapet jodoh, pret. Justru eta nu nyieun rungsing teh jodoh. Keberadaan nanti pasangan teh kan, makanya ibadah paling panjang dan luar biasa teh kan menikah. Sholat mah ada mulainya, ada akhirnya, kan gitu ya. Ada batalnya bahkan sholat mah. Nikah mah 24 jam kudu hese. Acan aya mitohana, acan kudu jeung budakna. Ririwit luar biasa. Makanya yang belum tahu ya tantangannya kan gitu ya. Nah, ini yang kemudian luar biasa. Nah, makanya kalau ditanya inner dialog itu apa? Ya ini nih. Suara batin ya. Nah, suara batin atau benak kita yang terus-terusan berbicara dalam diri kita. Nah, nanti kita tangkap. Nanti kapan-kapan kita bahas detail tentang apakah itu halusinasi, apakah itu ilusi, apakah itu obsesi, apakah itu rasionalisasi, upaya pembenaran, apakah itu kemudian kompensasi, apakah itu sublimasi, banyak hal yang kemudian dinamika psikologisnya. Tapi yang penting Kang Teteh tahu dulu ini, kan kita masih basic banget ya. Ini teh dalam rangka malam mingguan sama aku mah, Sabtuan sama aku mah dalam rangka belajar psikologi series ya. Kita belajar psikologi yang umum-umumnya aja, yang mendasar aja, yang superficial aja. Ya. Dan dalam rangka apa? Dalam rangka aku juga caper sama Allah ya. Ya Allah, aku teh pengen banget jadi ahli psikologi yang ngomonginnya psikologi. Ya. Walaupun nyepet-nyepet politik wae ya karena ngerasa kalau Kang Teteh tahu yang idealnya apa, kan pasti gemes sama yang enggak idealnya gitu ya. Pasti aja. Pasti. Kalau tahu yang idealnya gimana, pasti akan gemes sama yang gak ideal kan gitu ya. Sok Kang Teteh ketika kecil, apakah risih gitu, pengen beres-beres? Ya enggak kan? Apa balatak ge bae. Sekarang makan ngagoler dikit, ada merang teh, merang keperukan dulu pakai sapu nyere. Kan sok bersih gitu teh. Dulu mah molor we. Kan sekarang mah enggak bisa ya. Kita teh ternyata punya idealitas tersendiri, idealisme tersendiri. Nah, lihat baik-baik. Setiap hari kita itu berbicara ribuan kalimat ke diri sendiri, Kang Teteh. Sayangnya tidak disadari, ya. Dalam bentuk sugesti, dalam bentuk motivasi, dalam bentuk eksplorasi, tadi dalam bentuk penghukuman, ya, vonis dan lain-lain. Nah, pertanyaannya sadar nggak bahwa kalimat-kalimat itu membangun atau malah menghancurkan? Makanya di kajian-kajian parenting aku suka bilang kayak gini. Ayah bunda sekalian, hati-hati jangan pernah ngomongin kata-kata positif ke anak tanpa ada fakta. Itu teh menghancurkan kan, namanya toxic positivity. Duh, anakku pinter tanpa ada faktanya. Bahaya itu teh. Nanti kemudian dunia berputar, kehidupan berjalan, terus anaknya bingung. Nah, cek bapak aing asa pinter. Cek indung aing asa pinter. Nah, hante yang karena nggak ada fakta. Itu namanya toxic positivity. Aduh, anak cantik. Ternyata nggak ada yang suka. Kata bapakku aku cantik. Cek bapak mana? Makanya kalau ada yang nanya, kamu cantik ya buat bapak kamu, buat ibu kamu ya kamu cantik kan gitu ya. Karena toxic positivity. Maka biasakan menyatakan sesuatu ada faktanya dulu, yang tangible. Abis mandi, pantesan wangi dan ganteng kan gitu. Jadi aku tuh mendapatkan label tertentu karena ada aktivitas yang faktual. Kebayang ya, lagi apa? Ngerjain PR. Bisa nggak? Coba lihat. Ini, oh betul, pinter. Kebayang nggak sampai sini? Karena doing something, ada aktual behaviornya, ada perilaku nyata, yang dari perilaku nyata itu kita sematkan opini. Baru, paham sampai sini ya? Atau, kalaupun nggak ada faktanya, tanamkan dalam bentuk doa, supaya kita dorong dia menghasilkan aktual behavior dari doa itu.
Nah, papa pengen kamu jadi anak yang pinter, maka yuk latihan yuk sekarang yuk belajar yuk. Buka yuk buku soalnya yuk. Payang sampai sini ya. Papa pengen kamu pinter, maka begini yuk. Nah, dorong dia buat actual behavior kayak gitu. Ini bukan enggak, makanya Akang Teteh hati-hati. Ini Akang Teteh terutama yang belum punya anak, melihat anak yang lucu teh, ih lucu imut. Tak eta toksik hungkul eta teh. Istighfar teh. Hah? Nggak gitu. Nanya tamak, ngobrol. Yang benar ngobrolnya. Hati-hati. Tuh kan makanya gede-gedenya pada butuh dan haus validasi semua tuh. Orang-orang. Apalagi yang pada jadi pejabat. Yang jadi none Belanda. Astagfirullah. Anggarnya. Batal baik itunya. Oke kan ya bersama-sama kita batal. Ya. Lanjutnya. Nah ini dia yang kemudian keren ya. Jadi kalau ditanya emang ada gitu di Islam inner dialogue, nyun-nyun mana mah. Mata kita mah mendingan kalau belajar mah ya, Akang Teteh belajar mah ke ustadz yang bener lah, ustadz yang jelas backgroundnya ya, jangan background barat lah sehingga si Zen Permana ulah, jangan dengerin ya backgroundnya yang background apa tuh artis hijrah atau apa backgroundnya ya. Akang Teteh ilmu mah semua juga dari Allah, asal spesifik, mendalam, dan sekolah formal kalau saran aku mah. Belajar dari orang-orang yang sekolah formal, yang serius gitu ya. Gemes kadang-kadang ya. Karena yang viral kan lebih terkenal ya, lebih disukai, lebih nyaman, lebih related, lebih gue banget, padahal belum tentu menumbuhkan. Ya, makanya nggak mau tak aku mah terkenal teh. Bahaya keterkenalan teh jadi fitnah, jadi ujian ya. Nah ini nih, walakod kholaknal insana wa dan lakod ada kesungguhan, ada sumpah ya. Wa itu udah sumpah, wa itu lakod itu udah sumpah lagi. Jadi sumpahnya udah double-double tuh. Atau intinya mau nunjukin bahwa Allah teh sangat serius dan menunjukkan kemampuan, kemahakuasaan dan kebesaran Allah yang luar biasa. Dan sungguh teh walakod kholaknal insan ya. Kami ciptakan manusia apa ini ya lanjutannya ya? Aku lupa bahasa Arabnya. Lamu gitu ya? Hah? Wana lamu. Nah, wana lamu dan kami mengetahui apa-apa tuas wisu. Tuas wisu yang dibisik-bisik bihi kepadanya. Apalagi ujungnya teh? Nafsuhu oleh dirinya. Iya, tak tinggali kuncina tidinya. Ya Allah ya Rob, ya makanya aku senang banget sekarang berada di komunitas orang-orang yang belajar psikologi Islam ya, profesor-profesor luar negeri ya, orang-orang dari Sudan, Gambia, terus juga Libya, Uzbekistan ya. Aku diundang ke Uzbekistan tapi dilarang sama istri aku ya. Terus aku cek, oh ya juga ya bahaya kalau ke sana. Ya wah, luar biasa. Astagfirullah, neruskan niat dulu makanya. Karena luar biasa ya. Kan Uzbekistan teh tempatnya Imam Bukhari ya. Di sana ada, jadi kalau Akang Teteh mau belajar hadis dan ada pusat studi hadis, itu di Uzbekistan juga sangat lengkap. Jadi beberapa rekanan aku yang belajar psikologi Islam dan pengen tahu operasional perilaku atau actual behavior Rasulullah, akhlak Rasulullah yang psikologi banget itu ke sana, ke Uzbekistan ya. Terutama di tempatnya. Jadi sekitar makam Imam Bukhari itu aku belum pernah ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan buat ke sana. Nanti aku ceritain ke Akang Teteh ngabibita we. Atau kita bareng-bareng aja yuk. Diiniin sama Alatif ya, kita organize ALTF umroh sekaligus ke Uzbek. Ya, kan jadi istri aku kan jadi percaya ada Akang Teteh yang ngajagain gitu. Bisa moal balik deui cenah gitu. Nah, ini balik lagi ya. Wa na'lamu tadi tuh ya kalimatnya tuh ya. Dan kami mengetahui ya apa-apa tuas wisu. Nah ini dia yang dibisik-bisik. Gemes aku teh bagian ini. Ini teh nunjukin banget ada hal-hal yang diobrolin di dalam diri kita yang tidak kita sadari, yang ngaruh dalam kehidupan kita, dan Allah Maha tahu, Allah lebih tahu gitu. Ya, yang dibisik-bisiki bihi ke dalam diri sendiri, ke diri sendiri, nafsuhu sama dirinya gitu. Kebayang sampai sini ya? Jadi bahkan inner dialog kita teh Allah tahu.
Makanya tadi di awal aku bilang Rasulullah mah dijaga inner dialognya, nggak dibiarin ngomong sama dirinya sendiri. Rasulullah mah nggak dibiarin. Makanya ditempel sama Jibril gitu. Dan ditempel sama kisah-kisah luar biasa ratusan tahun. Nabi Adam aku nggak tahu ya berapa ratus tahun ya Nabi Adam. Ya Nabi Adam. Nabi Idris aku tahu 380-an tahun. Nggak pernah punya follower Nabi Idris. Padahal intelektualitas dimulai dari Nabi Idris. Jadi Nabi Adam itu keren, orangnya peka, tapi melakukan pelanggaran, isunya isu personal. Pelanggaran pribadi, diturunkan ke bumi, pencarian Hawa, ketemu, lalu punya anak. Gak benar jadi bapak, gak benar jadi orang tua, anaknya saling bunuh. Lalu melakukan hubungan dan lain-lain, banyak kan gitu ya. Nah, peradaban jadi nggak baik-baik aja sejak Nabi Adam itu. Mulai Idris disampaikan wahyu untuk membenahi peradaban. Idris itu, Nabi Idris, namanya bukan Idris sebetulnya. Namanya Enoch ya. Jadi ada almarhum profesor aku, guru aku di UI namanya Prof. Enoch Markub. Salah satu profesor yang pertama-tama ngomongin dan membahas psikologi olahraga ya. Nanti kalau nggak percaya bisa cari Prof. Enoch Markub. Sama Pak Asep Khairul Ghani, kan alumni UI juga, Pak Asep Khairul Ghani itu suka diledek Prof. Eno tuh. Prof. Idris. Lama-lama penasaran ya. Kenapa kamu manggil aku Idris terus Asep gitu ya ke Pak Asep. Karena Pak Asep kan memang orang pesantren ya, Suryalaya Tasik. Tahu nggak bahwa nama asli Idris itu Enoch gitu. Enoch itu nama asli. Idris itu bahasa Arab sebenarnya, darosan yadrosa Idris, orang yang kemudian belajar, mengkaji gitu. Maka Nabi Idris itu adalah nabi yang pertama kali betul-betul menseriusi intelektualitas dan membenahi peradaban. Orang-orang pada ngikutin, menciptakan teknologi ya, terutama menjahit. Nah, orang-orang nurutan nuturkeun, tapi walaupun nurutan nuturkeun tidak pernah ada yang ngikut dan bertauhid, berislam. Jadi 380-an tahun kehidupannya Nabi Idris gak punya follower, Nabi Idris mah. Tapi orang nurutan, coba bayangin. Yang subscribe banyak, tapi gak punya follower. Gitu kali ya, bener ya? Yang ngepoin, yang nge-view banyak, tapi gak ada follower, gak ada subscriber, coba. Yang viewersnya banyak. Nah, Nabi Idris, setelah Nabi Idris, Nabi Nuh. Peradaban makin maju, peradaban jadi bagus, tapi terlalu rasional. Makanya anak-anak Nabi Nuh nganggap Nabi Nuh gila. Karena secara rasional gak mungkin ada banjir di atas gunung. Betul ya? Maka kalaupun ada banjir, duhai ayahku, kata anaknya, aku mending berlindung ke gunung, makin ke atas, betul ya? Karena kan gak mungkin makin naik terus, air teh kan gak mungkin. Kata anaknya, lebih memilih rasionalitas daripada tauhid nurut kepada Nabi. Gitu itu teh. Bayangin, Rasul teh diajarin soal itu. Kan seru ya mempelajari Nabi ya. Seru pisan. Nabi Hud ketemu kaum yang edan, peradabannya luar biasa. Kaum Ad namanya. Wah, itu mah luar biasa kaum Ad. Tapi, kayak gitu. Nah, makanya Allah tahu apa yang dibisik-bisiki. Dan Rasul mah gak dibiarkan. Nah kita mah dibiarkan. Dan Akang Teteh tahu nggak istilah setan itu ternyata baru muncul ya ketika Nabi Adam. Dan sebelumnya mah semua malaikat kan gini ya. Coba mangga Akang Teteh cek di Al-Baqarah gerak. Kan awal-awal kisah Nabi Adam kan ketika Allah mengumumkan kepada para penghuni langit, makhluk-makhluk yang ada bahwa ada sebuah tempat namanya bumi yang aku akan jadikan manusia yang terbuat dari tanah sebagai khalifah fil ard, kan gitu ya. Lalu pada lalu pada bertanya, kan gitu ya. Kenapa manusia? Manusia itu mah berpotensi baik memang, tapi juga punya potensi merusak, kan gitu kan ya. Nanti di Al-Baqarah di awal kan ada la tufsidu fil ard, janganlah, kan gitu ya. Sampai ini paham ya? Bertanya itu teh, nah jadi tenarurut, gitu kan kata Allah teh. Nah yang satu bilang kayak gini, yang satu golongannya bilang kayak gini. Kami mah protes, kami tidak suka karena ada istilah apa? Ana khairum minhum, aku lebih baik dari dia, dari mereka, dari golongan manusia. Maka ya Allah, ada negosiasi. Izinkan kami untuk menyesatkan mereka. Menyesatkan itu namanya syaiton. Proses, jadi orangnya, tokohnya namanya setan. Metodenya
tuwaswisu, membisik-bisik. Paham sampai sini ya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal, kan yuwaswisu itu teh. Jadi setan teh bukan cuman dalam bentuk setan atau jin, tapi juga dalam bentuk kita. Nah, jangan-jangan setan bungkelekan kalau kata orang Sunda mah adalah siapa? Diri kita, Kang teh, dalam bentuk apa? Inner dialog. Jadi setan itu sesuatu yang menyesatkan. Metodenya yuwaswisu, bisik-bisik. Paham sampai sini, kebayang ya? Lagi saum. Sasaha. Moal aya nu apal juga kan gitu. Aku dulu inget banget waktu SMP ya. Sut-sutan main basket sama teman aku di Kelenteng. Aku kan rumah dulu di daerah Pasir Koja Pagarsi. Main basket di Kelenteng tuh ya. Main basket di Kelenteng. Teman aku mah bukan muslim, jadi dia kan enggak puasa. Terus, "Jen, maneh nginum lah, ditraktir ku urang. Untuk orang ke puasa." Ditraktir lah, ente orang berpuasa, ditraktir, ente. Bae da moal kanyahoan, Allah mah maha tahu, aku bilang teh. Oh ada di dia mah, Allah mah tak asup di dia mah, ada ieu mah. Kelenteng beda agama. Oh gitu kata gue teh. Kan itu teh inner dialog. Dan teman aku juga jadi setan. Paham sampai sini kebayangnya? Dia menyesatkan kan? Hati-hati. Nah makanya kalau ngomongin soal tuwaswisu itu kan bukan cuman adanya buzzer. Ya, paham sampai sini ya? Tapi jangan-jangan diri kita juga, obrolan sama diri kita sendiri menyesatkan. Obrolan yang mana? Ini obrolan yang ini nih, contohnya nih. Aku gak cukup baik. Kenapa aku selalu gagal? Ini mah jangan-jangan aku jelek. Paham sampai sini ya? Jika nama urang we nu teu baleg, ieu mah mata orang teu gawe-gawe wae, iraha beungharna, gitu ya. Enggak gitu, itu teh jangan-jangan hal-hal yang menyesatkan diri kita. Kebayang sampai sini ya? Nah makanya perhatikan, Allah tahu apa yang dibisikkan jiwa kita sama diri kita sendiri. Artinya apa? Si bisikan itu nyata. Nah psikologi yang mempelajari ini teh, ya. Udahlah, kembalilah ke Allah. Yang penting hidup mah sabar, ya. Syukur dan banyak berzikir. Iya, udah we belajar agama we. Iya. Psikologi itu dalam rangka mengkonkretkan, mengaktualkan pemahaman beragama supaya akan teteh lebih ngerti dan kita bisa bahas ke dunia bahwa ini loh operasionalnya. Paham sampai sini kebayang ya? Suka gemes aku teh suka dituduh-tuduh wae soalnya sok lele ngelawan oge rudet aing mah. Ya. Kalau cuman banyak-banyakan jamaah mah aku kalah ya. Tapi kan ini bukan soal siapa yang paling terkenal, tapi siapa yang paling benar. Dan aku belum tentu benar. Tapi secara metodologis bisa dibuktikan tidak salah kan gitu. Kan keilmiahan teh bukan berarti kita benar, bukan. Tapi kita selalu membuktikan bahwa kita tidak berada dalam kesalahan kan gitu. Maka Akang Teteh coba cek ya. Semua keilmuan ya di sekolah formal pasti merujuk pada dua orang, Karl Popper sama Thomas Kuhn. Philosophy of Science, filsafat ilmu. Kalau Akang Teteh lanjut S2, lanjut S3 wajib belajar itu. Karena apa? Disiplin ilmunya mewajibkan kita untuk membuktikan bukan kita benar, tapi apa? Membuktikan kita tidak salah. Makanya harus selalu menyisipkan kesalahan. Ada margin of error gitu. Nah, kita mah fair. Nih, kita dapat kesimpulan ini, metodenya ini, terbuka kita mah. Terbuka kita mah. Gak pernah kita mah kayak gini. Ini aku benar. Kalau gak percaya kalian gak nurut. Lihat azab Allah. Kan itu nanti yang diminta sama kaum Samud ke Nabi Soleh, ya enggak? Mana cing buktinya? Kaum Samud itu kemudian lebih modern daripada kaum Ad. Ya, bukan cuman kuat, tapi mereka bahkan dijuluki pemahat gunung. Tiba-tiba datang Nabi Soleh bilang, "Hei, yuk bertobat yuk, kita beriman kepada Allah." Soleh, kamu teh bagian dari kita. Kenapa kamu jadi ngaco kayak gitu? Bayang nggak sampai sini? Kamu teh bagian dari kita. Kenapa kamu ngaco? Buktikan. Tapi benar, Allah itu benar. Allah itu benar. Ajaran ini benar. Kalau benar coba buktikan. Lalu kaum Samud bilang apa? Kaum Samud nunjuk satu batu besar. Lalu bilang apa? Tolong, kalau kamu memang benar utusan Allah dan Allah itu maha kuasa, tolong keluarkan dari batu yang besar itu seekor unta betina dengan spesifikasi begini. Unta betinanya gendut, kakinya kokoh. Spesifik tuh. Kenapa? Karena kaum Samud mah empirisme, rasionalisme, materialisme, kebayang nggak sampai sini ya? Nah kita harus masuk di bahasa-bahasa itu sekarang, pembuktian ilmiah dan lain-lain. Tapi kan
Rasulullah diajarin lewat kisah Nabi Soleh, bahkan sudah dibuktikan pun mereka beriman nggak? Enggak, makanya diajarin di Al-Baqarah di awal ya. Percuma, mereka mah sawaun. Mau dikasih tahu nggak dikasih tahu, mereka tetap nggak beriman. Malah apa? Si untanya kan malah disembelih. Maka diapain mereka? Ada suara menggelegar gitu ya. Bahkan di beberapa riwayat mah dibilangin 3 hari dari sekarang, kata Nabi Soleh, lihat apa yang terjadi. Hari pertama mereka mukanya menguning sebagai peringatan, tetap nggak pada beriman. Ada sih yang segolongan yang selamat ya dan beriman. Hari kedua mukanya pada merah, hari ketiga hitam. Nah, pas hari keempat ada suara menggelegar, gempa yang mereka bangga dengan bangunan-bangunan infrastruktur yang luar biasa. Nggak ada sama sekali bangunan gara-gara itu setelah itu. Gitu guys. Kisah itu teh mau nunjukin ke Rasulullah yang capek ketika berdakwah bahwa lihat, udah ada bukti nyata ya, bubuk roti di mata, nyolok mata. Tetap orang mah tidak beriman ya. Mau dibuktiin sebukti apapun juga percuma gitu. Nah, tapi Akang Teteh tadi balik lagi, makanya di zaman Rasul mah, makanya Akang Teteh kenapa Rasul dijuluki inna arsalnaka ila rahmatan lil, kenapa Rasul dijuluki rahmat lil alamin. Jadi yang rahmat lil alamin itu bukan Islamnya punten, tapi keberadaan Rasulnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan lil alamin. Artinya apa? Kalau Akang Teteh buka tafsir-tafsir ya, Al-Maraghi dan lain-lain ya. Tafsir-tafsir itu kemudian banyak yang menyatakan bahwa maksudnya rahmatan lil alamin itu setelah adanya Rasulullah tidak akan ada lagi ada azab. Tidak akan ada lagi ada azab. Makanya azab terazab itu adalah dicabutnya kenikmatan. Makanya nih nyengaruh nanti ke omongan-omongan yang lagi bete itu ya. Atau orang-orang mana nih katanya azab. Ya dia emang gak belajar. Jangan-jangan kita juga sama-sama gak belajar, gak ngerti. Setelah adanya Rasul mah tidak akan lagi ada azab-azab. Gak akan ada lagi gunung yang diangkat lalu dijatuhkan ke orang. Gak akan ada lagi banjir bandang yang besar yang menenggelamkan satu wilayah yang luar biasa. Gak akan ada lagi. Bukan azab. Bukan azab itu mah yang terjadi banjir bandar kemarin. Kan bukan azab itu mah ya. Jelas-jelas itu mah karena doharul fasadu fil bari wal bahri, itu mah kesalahan manusia, itu mah jelas. Beda. Makanya kita juga perlu tahu kalau ada orang yang tenanglah gak akan ada azab ini. Bukan itu ya. Dicabutnya kenikmatan. Itu juga udah azab. Akang Teteh sholat tidak nikmat sholatnya itu azab sekarang mah. Kita lagi makan tidak nikmat. Kang Teh tahu nggak? Kalau Akang Teteh ditutup hidungnya lalu makan, maka makanan itu tidak nikmat. Sok. Maka karena lidah itu hanya bisa mengecap 4 rasa. Rasa-rasa lain yang muncul dalam diri kita tuh muncul karena kita menghirupnya. Coklat misalnya. Itu tuh beda coklat A dengan B itu gara-gara ada hidung. Sok, terpercaya yang kayak pas buka puasa cobaan weh. Tong napas, dipengek irung, makan. Dah biasa aja sok hambar rasa teh sok weh cobaan terpercaya mah. Karena lidah kita hanya bisa mengecap sedikit. Dan interaksinya teh banyak di otak kita teh. Pikiran kita, di rasa kita teh. Di psikologi yang mengkajinya kajian-kajian soal sensasi. Gitu. Jelas ya sampai sini kebayang ya? Makanya aku lagi gemes nih ya. Karena lagi banyak banget fitnah-fitnah kejam ke aku ya. Luar biasa soal itu. Benda barin lagi itu. Hayang diundang-undang kayaknya. Capek. Ini gak gue ler di imadahan. Makanya kita ngomongin bisikan sekarang Kang Teteh. Hati-hati. Nah, ada 3 jenis bisikan. Yang pertama yang alami. Yang alami mah ya kalau kita lapar dia ngebisikin. Kenapa alami? Ya karena dia sinyal. Betul ya? Kalau kita lapar ya sinyalnya apa? Sinyalnya langsung muncul. Punten, kita ngomongin makanan aja. Sogra. Tubuh teh langsung ngasih sinyal tuh. Misalkan gini ya. Kang Teh bayangkan nanti ya kita makan kurma. Ya. Kurmanya yang turop, yang basah. Itu kan kesukaan orang Arab tuh. Yang basah makan beda tuh ya. Kalau pas masuk ke mulut kan yang beda banget. Nah kalau Akang Teteh mulai tergiur dengan cerita aku. Otak teh ngasih sinyal. Wah dahar ya. Kita harus ngeluarin hormon tertentu. Yang kemudian memproduksi hal-hal tertentu. Keluar tuh saliva tuh. Tiba-tiba jadi kararia tuh kan ya. Karena itu tuh sinyal. Dan itu mah alami. Ada bisikan gak? Ada. Namanya bisikan-bisikan yang fisiologis. Itu mah alami. Kebelet pipis. Makanya kalau ada yang ngerebut, aku kan suka gini. Kamana sih tadi modal kan gitu ya. Kamana menirusuh pisan. Kenapa? Karena jangan-jangan ya memang itu tadi ada panggilan-panggilan alam
yang membuat orang tidak bisa mengontrol dirinya. Kebayang sampai ini clear ya, jelas ya. Nah nggak bisa kekontrol atau kayak gitu mah nggak bisa. Mau dikuat-kuat juga ngabiri-gidik kan. Akan tetap pernah kedinginan, kehujanan. Kan kita berusaha untuk mengontrol badan supaya nggak ngabiri-gidik itu kan nggak bisa. Itu luar biasa. Nah ada bisikan-bisikan yang datang dari tadi sinyal-sinyal alamiah. Namanya sinyal-sinyal fisiologis. Kita perlu tahu ya perempuan ada PMS-nya ya, hormonal itu teh, badai hormonal ya. Jangan disangka, jangan disangkal ya, ada itu teh alamiah ya. Laki-laki pun ternyata juga ada ya, walaupun bentuknya nggak se-ekstrim perempuan. Itu yang pertama. Nah tapi yang kedua tadi yang aku ceritain, soal yang menyesatkan, hati-hati ya. Setan itu nakut-nakutin kita sama kemiskinan ya, makanya walanabluwannakum. Ya, tahu ayat itu ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf ya. Kan ada banyak tuh hal-hal Allah bersumpah bahwa ada hal-hal di dunia ini yang akan membuat kita tergelincir, yang kita akan tergiur melihatnya. Ya. Yang akan dijadikan indah pandangan kita pada hal-hal itu ya. Zuyyina linnas, akan tampak indah di mata kita. Ya. Wah, luar biasa. Namanya hati-hati. Nah, yang kedua tuh setan. Setan itu tadi bayangin, bisikannya itu bisikan. Punten ya. Jadi jangan segala-gala atau semua-mua disalahin ke setan. Dan memang mereka mah minta ke Allah, sengaja deal-dealan sama Allah, tolong jadikan kami abadi dan izinkan kami, perkenankan kami untuk menyesatkan manusia. Kan gitu ya. Tapi setan juga tahu dia fiturnya nggak banyak. Dia butuh kerjasama sama siapa? Sama kita sebagai manusia. Matak loba jelema anu pisetaneun teh loba ya. Jangan-jangan termasuk siapa? Jangan-jangan termasuk diri kita. Makanya di antara hikmah-hikmah Nabi, terutama kaum-kaum yang kemudian kaum-kaum yang banyak kemudian menjahili para nabi, tadi kaum Ad, kaum Samud, Raja Namrud ke Nabi Ibrahim, itu tuh kaum-kaum yang jangan-jangan mengingatkan kita, jangan-jangan mereka adalah kita versi inner dialog. Paham gak sampai jangan tete? Ya gak? Jangan-jangan kaum Ad itu aku ngerasa kuat, aku ngerasa sok kuat ya gak? Aku ngerasa sok hebat, aku gak butuh bantuan orang lain, aku gak butuh ke psikolog, ke psikiater, nanti disangka gila, udah aku kuat, aku gak akan cerita ke siapapun, aku akan tahan, pret. Itu tuh ciri bahwa kekuatan itu juga melenakan. Ya, jadi kaum Ad itu, kalau aku kaji dan teliti ya dari literaturnya Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya-nya Abdul Wahhab, terus juga Imam Al-Ghazali menukil sedikit, bahkan tulisan-tulisannya Michael Lang sama Karen Armstrong dari Barat soal peristiwa para nabi-nabi. Aku melihat fitur-fitur kaum Ad itu lama-lama jadi kolektif narsisisme. Mereka punya narsis, kebanggaan sama bangsanya tuh yang berlebihan. Padahal tidak seperti itu juga pada aslinya. Itu kan hati-hati ya. Aku jadi ingat bangsa apa gitu yang ngerasa bangsa ini besar gitu ya. Padahal utangnya udah nyampe 7.000 triliun. Ya. Disangkanya besar dan mampu dan sanggup padahal hutang tuh 7.000 triliun tuh. Dan menteri yang awalnya dielulukan ya, menteri ekonominya sekarang juga mulai mingkem dan nanti juga insya Allah bangkar ya. Kalau akan teteh lihat ya, belanja ke tukang sayur apa ya kan harga-harga teh. Mun sok belanja. Mun aya duitna eta. Nah, makanya hati-hati Kang teh. Nah, ini bisikan kedua. Nah, bisikan ketiga yang sering Allah janjikan. Makanya pakai ilham tuh ya, fa'alhamaha ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan ketakwaan pada diri kita, Akang teh salah satunya untuk itu ya. Makanya kalau di kisah yang kemarin Maya yang minggu lalu kan udah cerita tentang ini ya. Ketika Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, itu udah ngegebek Abu Bakar tidak wajar atau lagi diserang, diancam dibunuh atau bayangin ya. Ada kan nggak tahu bahkan atau udah alami atau pasti takut Maya apa-apa juga ya pasti. Nah, tapi kata Rasul jangan bersedih ya, kata Allah lewatnya, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Itu dialog batin yang penuh iman ya. Nah, makanya Akang teteh kenapa si inner dialog itu penting? Oh ya ini nih ya. Nah, Akang teteh fa'alhamaha, ilham itu ketika kami mengkaji ya Pak Bagus Riono, Profesor Subandi ya Pak Bagus Riono, Pak Profesor Subandi dari UGM, kita mengkaji soal ilham. Fa'alhamaha, apakah ilham itu kemudian bisa kita
upayakan apa tidak, atau dia datang sekonyong-konyong privilege Allah. Nah pilihannya yang mana? Ternyata jawabannya yang nomor 2. Ini ilham itu tidak bisa diupayakan. Ya, sama seperti halnya rezeki, Akang Teteh. Rezeki juga sebetulnya yang tertulis di Lauhul Mahfuz tidak bisa diupayakan lagi, tidak bisa berubah. Kapasitas kita makan 1 mangkok ya 1 mangkok. Mau kita belewekeun ke mulut kita sampai 2 atau 10 mangkok, utah uger keluar deui kan gitu ya. Karena kapasitas kita yang memang cuma 1. Nah, cuman ternyata ada kenikmatan yang kita bisa bangun. Betul ya? Sampai makanya ya Allah, berikan aku rezeki, bukan gitu ya Allah, mampukan aku untuk menjadi jalan rezeki bagi kayak gitu. Buat akunya masa gitu-gitu aja, tapi jangan-jangan buat orang lain lewat kita, paham ya? Atau kebahagiaan orang lain lewat apa jadinya? Lewat kita. Orang lain yang menikmati makan ininya, sekolahnya, apanya, bayarnya sama kita. Kita jadi ikut seneng kan? Atas yang didapatkan sama orang lain, gitu. Nah, termasuk juga ilham, pengetahuan, dan makanya kenapa doanya Robbi zidni ilma warzukni, karena pemahaman mah rezeki. Nggak semua, kita semua bisa menjemput ilmu. Robbi zidni ilman, kita semua bisa menjemput ilmu, mengupayakan ilmu. Bisa paham nggak? Cantang tuh, nih Akang Teteh, makanya aku sering ya, suka dapat testimoni gini, Kang Zen mah kalau kajian terlalu tinggi bahasanya. Ntar aku yang terlalu tinggi atau Akang Teteh yang belum nyampe otaknya, kan gitu ya. Dan atau memang lebih senang kajian-kajian yang ringan, simple, bodor. Memang bukan aku, dan aku juga wajar kalau nggak terkenal atau yang curi-curi gitu ya. Yang ngeplong pulang teh. Ya rasa gitu nyamang nggak wae itu mah ya. Tapi kan bukan cuman itu. Ya orang kan punya spesifikasinya. Nah, fitur-fiturnya kan beda satu sama lain. Nah, ilham itu ternyata nggak bisa diupayakan, Akang Teteh. Mengupayakannya lewat apa? Lewat takwa. Nah, upaya kita kemudian mengupayakan supaya bisa bertakwa sama Allah lewat ya. Nah, maka kalau kita kemudian ditanya kenapa inner dialog penting, karena hidup teh selalu mengikuti narasi yang kita percaya, Akang Teteh sekalian ya. Kalau kita bangun narasinya A terus ya. Aku baru nonton tadi ya, ada ibu-ibu di New York nggak mau bayar, dia seorang Yahudi nggak mau bayar taksi gara-gara ngelihat bendera Palestina di taksinya. Apa hubungannya coba? Nah, ini ciri itu. Dia ikuti narasi yang dia percaya. Padahal aktualnya kan nggak gitu. Kita kan bermuamalah tiap hari sama orang kan ya gitu ya. Bukan karena soal keyakinan aja, tapi soal perbuatan. Ya. Nah, makanya kenapa inner dialog penting? Karena kita yang membangun narasinya. Menyadari inner dialog kita, membangun narasi kita jadi lebih baik. Dan hidup kita dibangun lewat narasi. Nah, ini salah satu yang bikin aku nangis tadi ya, bikin slide ini. Kan Umar bin Khattab itu terkenal tegas dan kuat. Akang Teteh kalau buka siro-siro soal Umar bin Khattab, luar biasa. Naik kuda kakinya napak, coba bayangin. Naik kuda itu nggak jinjit, apa kakinya teh napak. Megang pedang itu, pedangnya Umar itu 50 kg beratnya dan ditenteng pakai 1 tangan. Kalau meriksa saf, kalau beliau jadi imam lalu meriksa saf, lalu kemudian beliau bersin, yang terjengkang itu 5 orang. Kaget dan juga kehebos ku anginnya gitu ya. Saking perkasanya Umar. Jadi kalau Umar perang tuh habek gitu ya. Modar gitu. Saking perkasanya. Makanya kekuatan fisik teh penting buat muslim teh. Makanya biasain tiap hari teh plank, push up, pull up, angkat beban itu teh jadi kebiasaan muslim itu teh. Ya. Jadi enggak ya mah baru rete, baru runcit gitu ya. Enggak harus kuat gitu ya. Nah, ini aku sedih karena ada kisah Sohi yang keren banget. Beliau bilang apa coba Akang Teteh sekalian? Coba bayangin kalimatnya. Seandainya ada seekor keledai terperosok di Irak. Ini ketika beliau jadi khalifah. Khalifahnya di mana? Irak ada di mana? Jauh ya, di Irak ke Mekah. Seandainya ada keledai terperosok di Irak, aku takut Allah bertanya kepadaku. Coba bayangin. Itu kalimatnya sangat powerful. Saking bertanggung jawabnya dia sebagai pimpinan. Ya. Jadi apa yang ada di otaknya? Apa yang ada di inner dialognya? Coba kayak gini nih. Bukan aku hebat jadi khalifah, bukan. Tapi aku pasti ditanya sama Allah. Yang orang lain keluhkan di jalan teh akan dikeluhkan kepadaku, dan Allah akan nanyanya ke siapa? Ke aku. Ya Allah.
Semoga pemimpin kita kayak gini ya. Ini mah jalan bolong. Yang merasakan jalan bolong yang jadi tersangka. Tahu nggak beritanya kan teteh? Ada ojol, bonceng orang, kena jalan berlubang, lalu meninggal si penumpangnya. Si ojolnya yang jadi tersangka, bukan yang bikin jalan, bukan penanggung jawabnya. Coba sampai sekarang nggak ada kabarnya tuh. Ya, coba kasus-kasus yang dibunuh-bunuh sama aparat itu ada kabarnya nggak sekarang? Tepugu udah saat tersangkanya apa hukumannya tepugu. Makanya ini aku nangis banget nih pas bikin slide bagian ini ya. Dan berdoa, ya Allah, betapa kita mendambakan bukan cuma sosok pimpinan, tapi masyarakat yang juga mau memilih orang-orang yang mencintai rakyat gitu. Ya. Makanya nggak akan relate ya. Aku mah nggak akan bisa viral terkenal ya. 58% nggak akan relate sama konten-konten ini. Berat. Ya. Makanya bayangin, angan kita lihat nih. Inner dialognya seorang Umar itu apa yang Allah akan tanya kepadaku. Kalau aku melakukan ini, kira-kira Allah bakal nanya apa? Kalau si Zain Permana ngomong kayak gini nih, kira-kira Allah akan nanya apa? Ya Allah, aku udah kasih tahu ya Allah. Ya Allah, ini tuh tanda aku, bukti aku cinta karena gak punya kuasa kepada pimpinan aku kan gitu. Aku pengen mereka tuh dihisap ringan. Dan pengen masyarakat kita diperlakukan dengan adil kan gitu. Sebetulnya ya, kalau mau husnuzon mah. Nah makanya banyak orang yang akan teteh terlihat percaya diri di luar, tapi di dalam mah penuh penghinaan diri ya. Aku gak bisa, aku gak sanggup, aku gak mampu. Atau malah menghinakan dirinya dengan melakukan hal-hal yang tidak dia kuasai. Ya, nah itu hati-hati ya. Kita bisa memaafkan orang lain, tapi ternyata akan teteh kita tuh nggak bisa memaafkan diri sendiri gitu. Ya. Kita dituntut, ya padahal ya. Atau gini, kita bisa nyemangatin orang lain, tapi merendahkan diri sendiri. Nah makanya Allah bilang, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena ciri orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kenapa tidak bisa memaafkan diri sendiri? Karena ini nih, Allah aja maha pengampun, tapi kita nggak bisa mengampuni diri sendiri. Bayangin sama sini ya. Sedosa, sesalah apapun kita, bahkan riwayat-riwayatnya kan aku ulang-ulang terus nih ya. Ada seorang pelacur memberi minum anjing, coba bayangin. Itu kan hal-hal yang kemudian mungkin kita apa sih kan itu ya, pelacur ngasih makan anjing, tapi juga masuk surga gitu, bayangin. Allah maha pengampun, kita sering menghukum diri kita dan tidak memaafkan diri kita sendiri. Kalau Allah masih ngasih kita nafas gitu ya, itu berarti masih belum selesai. Bukan berarti kita harus mengakhiri hidup kita, menghidupi hidup kita gitu. Ini untung ada bapak-bapak yang itu ya, nemuin orang ya di Pasopati ya, udah mau loncat ya katanya ya, karena udah ngegeter badannya. Itu kebayang ya, cemasnya luar biasa, anxiety yang luar biasa. Karena kan tubuh kita tuh pasti Kang tes secara fisiologis, kalau kita melakukan upaya-upaya mengakhiri hidup itu, tubuh itu akan melawan karena alamiahnya kita surviving. Maka rasa sakitnya ketika ada penolakan yang besar itu akan sakit banget. Jangan coba-coba. Bahkan ketika niat akan melukai diri aja kita tuh udah gitu. Karena otak kita pun melindungi diri kita. Makanya sakit itu akan sakit banget gitu. Ya. Maka yang mungkin perlu berubah itu bukan keadaan, ya Kang, Teh. Tapi cara kita bicara sama siapa? Sama diri kita sendiri. Maka setelah kemarin aku ajak Akang Teteh untuk here and now, sekarang aku ajak Akang Teteh untuk bicara sama dirinya. Ya, caranya gimana dan seperti apa? Itu mama nggak ya. Tapi kurang lebih cirinya kayak gini. Yang jujur, tapi tidak menghina. Ya, makanya kan kalimatnya jelas, wailul likulli humazatil lumazah. Ya hati-hati. Jangan menghardik diri, mengakui salah bagus, tapi tidak mengutuk diri. Ya. Tapi juga bukan berarti menguatkannya untuk memanjakan. Paham ya? Nah, cirinya bahwa inner dialog kita sehat, Akang Teteh adalah 3 ini. Jujur, jujur sama diri kita mah. Tapi tidak menghinakan. Ya kapan-kapan lah kita latihannya ya tentang ini mah ya. Tapi kurang lebih ini yang bisa aku sampaikan ya. Karena penting buat kita untuk bisa tetap hadir ketika hadirnya mulai nangkap
apa yang dibangun oleh diri kita dan mulai mendorong diri kita untuk punya narasi diri ke arah yang lebih baik, insya Allah ya. Masih ada waktu, insya Allah barangkali mungkin akan ada Akang Teteh yang bertanya dan sebisa mungkin insya Allah dijawab ya kalau bisa menjawabnya. Mangga aku kembalikan dulu.